Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa dokumen transaksi. Tentunya kalian pernah dong mendapatkan sebuah dokumen transaksi ketika kalian telah melakukan sebuah transaksi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah dokumen itu kalian buang atau dibiarkan tersimpan begitu saja, atau malah tidak diambil dari kasir yang tempat kalian bayar setelah kalian melakukan transaksi. Jadi jangan gitu ya dek ya. Jadi namanya dokumen transaksi. Dokumen transaksi itu menjadi sebuah bukti dari setelah kita melakukan sebuah transaksi. Nah, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan dan kita akan melaporkan uang masuk dan uang keluar, kita memerlukan sebuah dokumen transaksi sebagai bukti transaksi yang sah. Jadi ketika nggak ada dokumen transaksi atau bukti transaksi, transaksi itu tidak bisa diakui. Nah, jadi begitu pentingnya dokumen transaksi itu. Jadi ketika kita telah melakukan transaksi, ada dokumen transaksi, silahkan disimpan untuk terlebih dahulu atau kamu arsipkan. Dan ketika melakukan pencatatan transaksi, maka sumber kita adalah dari dokumen transaksi tersebut. Kita lihat sekarang contoh dokumen transaksi. Tapi sebelum masuk ke contoh dokumen transaksi tersebut, Bunda mau ngasih tahu nih bahwa dokumen transaksi tersebut harus kita lakukan analisa sebelum kita melakukan pencatatan. Analisa tersebut adalah analisa kebenarannya, analisa keabsahannya, dan analisa akun-akun yang terkait dari sebuah dokumen transaksi tersebut. Nah, mari kita lihat contoh dokumen transaksi. Ini adalah dokumen transaksi dari salon cantik ya. Salon cantik ini merupakan salah satu contoh dari perusahaan jasa. Nah, kita akan melihat dulu atau menganalisis kebenarannya. Nah, yang kita lihat adalah yang pertama, dari dokumen ini kita melihat adanya kopnya ya. Biasanya kalau perusahaan besar itu di dokumen transaksinya pasti ada kopnya. Dan kita periksa nih, ada nggak bukti dokumennya? Nah, di sini ada nih, BKK 1212, dan tanggal terjadi transaksi ini adalah tanggal 1 Desember pada tahun 2018. Ini tanggal ceknya, ini nomor ceknya. Nah, ini dia, diterima dari, ini keterangannya. Jadi pengeluaran kas ini untuk apa gitu. Terus jumlah yang dikeluarkan tuh berapa, ini jelas. Terus keterangannya ini untuk apa? Transaksi ini dilakukan untuk apa gitu. Jadi kita lihat kebenaran dari sebuah transaksi ini. Nah, biasanya ada kebenaran kita analisanya secara horizontal maupun secara vertikal. Kalau secara horizontal, misalnya kalau ada penjumlahan, ya kebetulan di dokumen transaksi yang ini nggak ada penjumlahannya, jadi kita cukup periksa secara garis besarnya aja. Ya, tapi kalau ada penjumlahannya, bisa ada kuantiti barang yang dibeli, ada harga satuannya, ada jumlahnya, itu kita harus periksa nih. Kuantiti barang dikali harga satuan, dapatlah jumlahnya. Kalau sudah benar jumlahnya, berarti dokumen ini sudah benar. Itu analisa horizontal. Dan ada juga analisa vertikal. Analisa vertikal itu kita dari atas ke bawah. Nah, kita jumlahkan dari atas ke bawah. Kalau benar jumlahnya di bawah, berarti dokumen ini sudah benar. Kebetulan yang dokumen ini tidak ada analisa horizontal vertikalnya ya. Jadi di sini kita hanya menganalisa secara garis besarnya aja. Jadi dapat dikatakan kalau dokumen ini sudah benar. Kita lanjut ke analisa kedua. Analisa kedua adalah analisa keabsahan. Absah atau sahnya sebuah transaksi itu dapat kita lihat nih di bagian bawahnya. Ada orang-orang yang terlibat dari transaksi ini dan mereka menandatanganin. Dan biasanya ini dibubuhi juga stempel atau cap dari perusahaan itu ya guys. Nah, di sini udah ada juga tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat, makanya dokumen ini sudah bisa dikatakan sah
untuk dijadikan sumber pencatatan transaksi. Nah, yang ketiga, kita akan melakukan analisa akun yang muncul dari dokumen transaksi ini. Contohnya ini ya. Ini adalah bukti pengeluaran kas. Nah, kita udah tahu nih kalau bukti pengeluaran kas berarti perusahaan mengeluarkan uang. Nah, kalau perusahaan mengeluarkan uang berarti ada hubungannya dengan kas perusahaan dong. Kas perusahaan pastinya berkurang. Kas perusahaan berkurang itu sudah pasti. Nah, Bunda yakin kamu udah tahu nih kalau kas berkurang letaknya di sebelah mana, ayo? Iya benar, kas berkurang itu letaknya di sebelah kredit. Nah, terus kalau di sebelah debitnya apa gitu? Kita lihat keterangannya nih. Keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Jadi pada tanggal 1 Desember ini perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan yang bulan November lalu. Jadi perusahaan ngutang nih sama sama karyawan. Perusahaan ngutang sama karyawan, harusnya perusahaan bayarkan gaji karyawan bulan November ya di bulan November, tapi mungkin karena ada satu hal mereka membayarkan atau perusahaan membayarkan gaji itu di bulan Desember. Itu sih boleh-boleh aja ya, tapi dari analisa akun yang muncul dari transaksi ini adalah munculnya itu adalah beban yang terutang. Kenapa beban yang terutang? Karena ini yang dibayarkan gaji bulan November, tapi dibayarkannya di bulan Desember. Makanya akun yang muncul itu adalah akun beban yang terutang pada kas. Nah, gitu kira-kira ya. Semoga video singkat ini dapat dipahami dan kamu semakin semangat lagi belajar akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.